yang tetap perlu di. Oke. Hmm. Iya. Jadi memang dibilangnya kemungkinan besar 2024 Ya, ya dua, atau 2000 24. rata-rata Iya, ya. iya. Oke. Kemudian selain sentimen tadi, China udah mulai reopening sekolahan. Ada yang nanya juga tadi, ini kan Bank Indonesia ini masih menahan suku bunga acuan di Iya. 3,5%. Beberapa orang ini mempertanyakan kayak gitu efeknya ke industri perbankan Ya, nih. Seperti apa nih, jadi Glenn? mungkin sebenarnya kalau mempertahankan suku bunga ini udah di expect ya, karena kan BI itu selalu bank sentral itu mereka nggak mau reaktif duluan, kayak mengantisipasi itu mereka jarang lah. Mereka ngeliat apa yang udah kejadian, oke, mereka baru bereaksi. Makanya kayak The Fed itu, mungkin teman-teman juga mikir waktu The Fed, kenapa mereka nggak naikin suku bunga dulu aja, biar inflasinya nggak ngejos gitu. Setelah inflasi naik, baru mereka naikin suku bunga, ya kan? Karena balik lagi, kalau pas mereka udah naikin suku bunga, terus ternyata inflasinya nggak segede itu gimana? Ya kan? Jadi mereka kebanyakan itu kayak lebih lebih ngeliat dulu nih, oh ini jadi seperti ini, ya udah kita baru bereaksi seperti apa. Nah, Bank Indonesia kan sama, komentarnya kan sama. Inflasi kita kan masih terjaga ya, meskipun terjaganya itu sebenarnya karena harga pertalite nggak naik, tapi harga bahan pokok kan udah naik signifikan nih, kayak tadi ayam, bawang goreng dan lain-lain. Cuman dia berarti cabe sih Cabe, itu. bawang, Iya, tiket pesawat. kayak orang-orang mungkin yang awalnya mau beli gadget baru karena bahan barang-barang itu udah naik, dia nggak jadi beli gadget. Makanya kayak bad news kayak ini untuk ERA dan MTDL masih agak berat nih. Anyway, Nah, itu dia. yes, Jangan kecepatan juga ya. Belum masanya udah bener. kedua-dua. Aduh, aduh ya balik ke suku bunga. Jadi suku bunga ini kan sesuai dengan komunikasinya BI Mm-mm. ya. Kemungkinan ini kan akan naik nanti bulan itu sekarang Mm-mm. bulan apa sih, Juni? Berarti bulan Juli di meeting selanjutnya. Kenapa bulan depan? Karena pasti kan the Fed itu akan udah naikin suku bunga lagi kan bulan. Terus European Central Bank itu kan rencananya juga naikin suku bunga nanti di bulan Juli. Ya, jadi kemungkinan kayak nungguin dulu nih central bank lain naikin suku bunga, baru nanti Indonesia akan bereaksi, karena kalau bank-bank sentral lain udah naikin suku bunga lagi, rupiah kita kan pasti akan melemah kalau nggak ada perubahan suku bunga. Nah, makanya sekarang kemarin tuh kan udah 14,8, 14,9, udah deket-deket 15.000 nih. Jadi udah diambang kan sebenarnya, kayak investor juga ngeliat, wah ini gimana. Kenapa nih Glenn tiba-tiba masih Hmm. oke? Tadi sempat kayak freeze gitu, mungkin di saya atau di koneksinya Glenn nggak tahu. Eh, nah, Glenn, apakah ada pengaruhnya nih antara nilai tukar rupiah dengan indeks kita berdasarkan apa yang kamu dengar atau tahu selama ini? Kayaknya saya harus matiin komen ya, berat ya teman-teman ya. Matiin sebentar ya. Tes apakah di saya Glenn-nya masih muter-muter. Oke, left ya. Sabar ya teman-teman semua. Turn on commenting biar tahu. Kenapa sih iya ini mungkin koneksinya ya. Sebentar ya. Makasih udah 400 orang masih tetap bertahan ya. Padahal lumayan berat Wah, ya ya benar. obrolannya ya. Tadi ada yang bilang Baik tadi sinyalnya ARB. Ya, sam sinyalnya ARB nih, nggak pakai telepon. iya Oh, sinyalnya kayak ASA ya, ARB aduh, itu jangan sampai pusing sih. Aduh, dijilid. Aduh, itu kita nanti saham. di lapak yang berbeda aja sih. Iya, jangan dibahas di sini ya. Di sini bahasnya yang Oke, oke. oke, tadi sampai ke Bank Bank Indonesia. Ya, Indonesia jadi masih memang kita. kalau mata uang melemah, ya kan berarti BI ini harus bereaksi kan. Karena kan salah satu peran mereka adalah kestabilan mata uang. Nah, tapi sampai di level berapakah Mm-mm. mereka akan
menaikkan suku bunga, ya itu kita nggak tahu. Nah, itu kita nggak tahu. Ya, jadi tapi kan mereka udah mengkomunikasikan bulan depan ada kemungkinan suku bunganya naik. Karena ya bank sentral negara-negara lain udah naikin suku bunga. Jadi ya most likely kemungkinan bulan depan sih itu akan terus Oke. big banks, kalau big bank sampai at least penutupan semester 1 masuk ke Q3 ini result masih oke ya. Kalau Q2 udah pasti masih oke, kan kelihatan dari laporan bulanannya. Terus juga penyaluran kredit itu kan sebenarnya juga masih berjalan ya dari korporasi-korporasi. Itu mereka juga banyak yang akhirnya kan kegiatan bisnisnya udah balik normal. Jadi untuk perbankan sih laporan keuangannya so far so good sih. Oke. Glenn, ini ada yang nanya, saya kira ini mewakili perasaan banyak pelaku pasar saat ini. Banyak sebenarnya yang lihat harga, kapan lagi nih big caps harganya segini kayak gitu. Tapi takut juga nanti jangan-jangan masih dikasih harga lebih diskon lagi nih. Nah, ini pertanyaan dari MS Back 7. Big Banks apa masih akan lebih turun lagi dari Pada sekarang? Ngarep dia berarti nih. Mau buy porsi gede tapi ya, takut IHSG masih turun lagi. potensi Gimana IHSG turun nih? itu ada, nggak, kita nggak usah kayak munafik lah, ada. Kenapa? Karena meskipun Indonesia ini relatively lebih bagus dibandingkan negara lain, oh Indonesia kan negara komoditas, pasti semuanya lebih bagus, benar, lebih bagus. Tapi kalau misalnya US resesi misalnya, ini misalnya ya, misalnya US terjadi resesi, marketnya turun 30%, Indonesia misalnya IHSG-nya turun 10%, itu kan still better than Amrik, masih doing better kan, masih outperform. Tapi tetap aja outperform tapi minusnya 10% sih. Nah, jadi aja tetap potensi kalau misalnya negara kayak Amerika Serikat sampai terjadi resesi, ya kita ada potensi untuk koreksi. Makanya tetap selalu sediain cash. Cashnya 50% dulu sampai kondisi semua membaik. Oke. Nah, tadi juga saya kira ini terkait juga pertanyaan ini dengan pertanyaan sebelumnya di kolom komen. Ada yang bertanya dia mau DCA dollar cost averaging nabung saham ya, nyicil beli saham di Astra International ASI. Boleh kasih tipsnya untuk teman-teman yang mungkin nih tidak ingin melewatkan saham-saham big caps di harga sekarang, tapi juga nggak mau juga sampai kehabisan peluru seandainya dikasih opportunity kayak gitu. Bisa dikasih Oke, tipsnya, Glenn? mungkin kalau untuk tips ya, kayak kan selalu kalau gua sih sebenarnya misalnya gue sisihin lah, gue sisihin kayak 10-20% untuk tiap bulan untuk investasi, either itu reksadana atau saham, kita bagi yang porsi investasinya. Terus misalnya, wah market turunnya lebih dalam nih, itu biasanya porsinya gue agak gedein. Kalau gue biasanya kayak gitu sih. Ya mungkin strategi gue agak berbeda sama yang lain, tapi ya kalau gue ngelihatnya gitu, kayak apakah berarti gue tahu kapan market turun? Ya nggak tahu. Gue nggak tahu kapan market akan turun, tapi gue akan kayak coba ya let's say 10, 10, 10. Oh kalau pas marketnya drop, oke, ini gue masukin 20 ya, bulannya seperti itu. Kurang lebih gitu sih kalau aku. Mungkin kalau untuk strateginya ya mestinya sama sih, untuk mau di saham, mau di reksadana, kurang lebih itu. Mungkin kalau Oke, ini sebenarnya masih ada pertanyaannya. Kita waktunya udah mau habis ya, tapi pertanyaan belum semuanya saya hmm, tanyakan loh, pertanyaan dari teman-teman. Kita jawab sebisanya sampai nanti kalau misalnya IG-nya kasih kita agak bablas lewat 1 jam, asik gitu ya kan. Kalau enggak ya udah keputus nggak apa-apa, saya masih ya punya ya. backupannya nanti. Oke, ini tadi kan udah disebut juga sekilas bahwa harga sawit yang rendah ini sebenarnya menguntungkan emiten consumer, tapi banyak juga yang nanya soal sektor sawitnya sendiri. Mungkin udah ada yang dari kemarin udah nyicil beli, mungkin kan emiten-emiten sawit, tapi kok masih konsol aja. Gimana nih view-nya untuk Sawit. Jadi sawit? sawit ini kan sebenarnya adalah salah satu komoditas kebanggaan Indonesia nih, ya kan. Semua ya, sawit ingatnya Indonesia. Mm-mm. Cuman tahun lalu, bulan lalu ekspor sawit dilarang, makanya itu kan menyebabkan stoknya numpuk nih, lagi oversupply. Makanya pemerintah akhirnya bilang, oke, kita akan coba menggenjot biar ekspor ini biar bisa lebih cepat. Tapi kan itu bukan sesuatu yang
bakal bisa kejadian instan gitu. Misalnya pas larangan ekspor, jadi yang biasanya beli sawit dari Indonesia, mereka udah cari alternatif dari negara lain. Terus tiba-tiba sekarang, yaudah deh, gue bisa jual ke lu lagi, nih, mau beli. Ya, gue udah terlanjur beli dari negara sebelah, misalnya kayak gitu. Ya, jadi kan berarti untuk balikin itu nggak bisa instan. Terus balik lagi, kalau komoditasnya kan juga turun, kalau komoditas turun, pasti dikit banyak juga ada pengaruh dari kayak resesi, karena resesi menyebabkan demand kan. Makanya itu sebenarnya kan ada kekhawatiran resesi rata nih. Rata semua, hampir semua komoditas turun kecuali komoditas yang batu bara kan. Karena batu bara itu adalah alternatif dari energi yang paling murah, ya udah batu bara. Jadi kayak yang lain kemungkinan ya ada. Pemerintah gimana nih upaya untuk ngedongkrak ekspornya lagi? Ya mungkin berarti kita bisa ngelihat dari bulan depan lah, mungkin ya, kita lihat progresnya gimana. Oke, yang nanya di kolom Q&A aja ya, kolom komennya saya matiin, siapa tahu berat gara-gara itu, tapi saya matiin komennya juga masih kurang oke juga nih koneksinya kayaknya. Apakah saya nyalain lagi deh biar tahu feedback dari teman-teman, apakah saya masih on atau Glenn yang lagi freeze? Kalau di saya videonya Glenn lagi freeze. Nah, hilang. Iya, putus lagi. Wah, bener-bener dijegal banget ya. Dijegal koneksi. Oke, kita lanjutin ya. Hang on ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa selesai jam 10 mungkin 10.15-an. Oke. Glenn, Glenn, Glenn pakai friend Diledekin dong. teman-teman Iya dong, dulu masa kita beli lucu-lucu. sahamnya doang nggak pakai providernya. Iya, disclaimer on ya nanti. Bercanda ya. Hmm. Oke, bercanda ya teman-teman. Jadi call ini kemungkinan besar masih lanjut apa cukup panjang atau gimana? Karena view orang sendiri terkait call ini ada yang super optimistik bahwa bisa akan masih partinya sampai 5 tahun ke depan. Ada yang anggap oh sampai musim dingin at least. Tapi kalau kita lihat sahamnya sendiri masih koreksi terus ya kayak gitu beberapa sahamnya. Ya, Silakan. jadi Glenn. kalau untuk call ini kan dia sebenarnya naik karena call ini kan salah satu sumber energi yang murah, ya kan. Kalau dibandingin sama minyak, terus selain itu ada natural gas, itu kan semuanya mahal. Mahal dan juga supply-nya lagi susah. Karena kayak natural gas, minyak itu kan mereka dari Rusia, dari OPEC, OPEC juga nggak bisa nambah produksi untuk saat ini. Jadi semuanya beralih ke batu bara lagi nih. Even Eropa yang awalnya wah kita mau clean energy, kita mau ESG, akhirnya kayak Jerman minta juga kan batu bara. Gue butuh batu bara dong, gue nggak ada energi lagi nih. Bensin mahal, gas nggak ada. Jadi semuanya kayak akan beralih ke alternatif sumber energi yang murah, yaitu batu bara. Jadi sampai nanti krisis komoditas ini bisa berakhir atau mereda, yang which is kita nggak tahu mungkin kapan ya. Mungkin tahun depan pas kalau misalnya terjadi resesi, ya krisis komoditas ini pasti kan akan berkurang karena permintaan turun. Ya mungkin di situ baru akan mulai mereda nih untuk harganya, permintaannya. Tapi untuk tahun ini sih still oke. Oke. Kemudian ini ada yang nanya juga nih, emiten construction beberapa sahamnya udah mulai bergeliat ya, menunjukkan indikasi-indikasi, nggak tahu nih beneran mantul kuat apa mantul-mantulan doang. Aduh. Gimana feelnya nih, Glenn? Tadi ada yang nanya di kolom komen sebelum keputus IG live ini. Wah, Glenn udah mulai muter-muter lagi. Ini benar-benar perjuangan ya Instagram live-nya ya karena koneksinya kurang mendukung. Oke, lanjut. Sekarang udah clear. Iya. Kalau kita ngomongin dari pemerintah tahun ini kan sebenarnya belum ada budget yang baru untuk construction. Ya kan, karena kenapa? Karena pemerintah satu duitnya lagi dipakai buat subsidi BBM nih. Subsidi BBM aja, subsidi Pertalite per tahun itu 500T. Kayak gambarannya 500T itu bisa kepake buat bangun ibu kota baru sampai jadi, ya kan. Cuman ya memang demi untuk ya membantu
BBM kan harus disubsidi. Jadi memang budgetnya untuk construction nggak ada, tapi karena sahamnya itu under own atau nggak ada yang punya, coba teman-teman perhatiin sebelum ini kayak siapa sih yang bahas construction, even mungkin di grup-grup saham, atau mungkin teman-teman baca riset report, hampir nggak ada yang bahas construction. Jadi ini kan menandakan sahamnya udah under own kan. Ya mungkin terus dari harganya kayak Waskita itu dari even dari awal tahun 2022 aja itu di 700-an terus turun tinggal 500. Kalau ditarik mundur lagi dari tahun lalu misalnya itu dari 1000. Ya, jadi sahamnya ini sudah under own, sentimennya juga memang all the bad news udah keluar. Jadi kayak lebih ke arah mungkin untuk jangka pendek aja sih, Ki. Nggak bisa, menurut saya nggak bisa ngegas karena belum ada cerita yang baru. Gitu. Kayaknya sekarang rata-rata kita kayak memang nggak bisa ekspektasi satu saham akan bergerak secara valid ke arah bullish kayak gitu ya. Karena mungkin pengalaman teman sendiri, misalnya trading, perhatiin nggak teman-teman, kayaknya tuh kalau cuan nggak buru-buru dibungkus tuh bisa diambil lagi gitu sama market belakangan ini ya. Ya marketnya mood swing banget ya kan. Misalnya kayak apa ya? Kayak misalnya kita lihat Wall Street-nya hijau, wah kita udah semangat banget. Pas kita lihat futures-nya merah, wah market pada takut apa gimana? Kita jadi ikut merah juga kayak gitu. Jadi nih tadi aja di kolom komen ada yang nanya, kemarin Wall Street hijau-hijau banget, padahal berita soal resesi lagi kenceng-kencengnya di sana. Jadi suka kayak marketnya tuh kayak suka mood swings-nya tuh bener-bener volatil banget kayak gitu. Kalau euforia takut banget, kalau seneng tuh seneng banget gitu. Kalau di Wall Street terus akhirnya ngefek juga ke market regional. Nah, kayak gimana nih, Glenn? Kita nih sebagai retail memang gitu ya. strateginya better kalau kayak market gini, kan cash itu harus ada dan juga trading pendek aja, Ci. Mungkin tradingnya strateginya jangkanya kayak ya lebih pendek. Mungkin kalau untuk trading pendek nanti Ci Alin mesti konsultasi sama Om Ben tuh. Mungkin mesti nanya dia nih strateginya gimana. Karena memang ya kayak gini, kalau di luar negeri ya, di US mungkin bilang, wah ya sehari naik, tapi habis itu kayak berapa hari naik bisa turun signifikan, habis itu ada sehari naik. Karena kan sebenarnya juga ada penyebab, ada salah satu faktor juga adalah mereka akan bisa nge-short kan. Jadi ada yang namanya short coverage juga. Pas udah nge-short berapa hari, mereka some position harus ada yang cover. Ya kayak gitu. Jadi pas cover berarti mereka harus ada beli, ya di situ indeksnya kadang ada melakukan perlawanan. Tapi ya secara overall trend, kayak berita makronya, itu kan semuanya masih sama. Ya kan? Kayak potensi resesi. Jadi kayak the big picture-nya masih sama, belum ada perubahan. Ya kalau big picture-nya masih sama, potensi resesi ya berarti kita nggak usah terlalu kayak, wah, gua strategi gua long term. Ya mungkin di-adjust aja lebih ke trading pendek. Oke, jadi kita adjust aja ya, lebih ke trading pendek. Tadi ada yang nanya, kenapa sih pada nyuruh bahas ADMR? Kenapa Waduh, ini sih? banyak. Ya. Banyak yang nyangkut mungkin ya. Biasanya yang ditanyain tuh mungkin teman-teman ada yang punya posisi di situ dan posisinya lagi nggak enak kayak gitu. Kita akan bahas ayam-ayaman dulu ya. Nantikan ya terakhir nih ADMR akan kita bahas. Habis itu akan ada closing statement dari Glenn. Boleh kalau sektor ayam-ayaman kemarin minggu yang lalu kita lihat udah mulai direspons market ya, Glenn. Apakah akan cukup sustain sentimen kekurangan supply ayam karena proteksionisme di negara-negara tetangga? Jadi kan sebenarnya banyak yang juga kayak, wah ini nanti bisa-bisa ayam ini diekspor ke Singapura nih, karena Singapura lagi krisis ayam. Bukan nggak mungkin, bisa aja, itu bisa aja. Tapi mesti teman-teman ingat, kayak mereka itu kan waktu itu gue juga baca requestnya sebenarnya kan ayam hidup. Jadi kan kayak untuk logistiknya kan agak susah. Kalau misalnya ayam potong itu mungkin lebih gampang, tinggal sediain cold storage. Tapi yang bisa berarti kan cuma yang bisa mumpuni lah. Itu cuma si Java sama Cepin. Ya other kayak nama-nama yang lain agak susah. Ya ada mungkin bisa ada sentimen positif di situ. Tapi memang kan sebenarnya kalau kita nyambungin, ayam ini kan naik karena inflasi. Inflasi naik karena harga komoditas, ya kan. Nah, kalau
harga komoditasnya mulai turun, kan komoditas mulai turun nih, Ci. Ya kan? Komoditas di lain batu bara ya. Kalau komoditas mulai turun, berarti kan ada potensi inflasi Mm-mm. turun. Nah, kalau potensi inflasi turun, berarti kan ayam ini kan, yo memang tuh, tapi kan bagus harga ayam tinggi. Iya, harga ayam bagus tinggi, tapi kalau demand nggak ada kan juga percuma. Jadi misalnya ayam itu idealnya di harga segini misalnya. Ini sekarang udah over nih, jadi demand menurun. Kalau ini dia bisa sedikit turun ke harga idealnya, demand bisa, permintaan bisa mulai pulih, itu kan sebenarnya lebih menguntungkan karena volume jual mereka bisa naik. Itu satu. Ya, jadi ada yang lihat itu, oh harga komoditas turun, bisa-bisa permintaan ayam nanti ya ayam agak normalize bisa naik lagi nih untuk ayam. Itu terus ya ada yang potensi ekspor meskipun itu kita angkanya nggak tahu ya bisa apa enggak sih sebenarnya mereka ekspor. Terus tapi sebenarnya kalau teman-teman perhatiin potensi untuk laporan keuangan di kuartal kedua itu masih turun laporan keuangannya. Kemungkinan ya gitu. Oke, Mak. Oke, kemungkinan masih belum terrefleksi nih lah sentimen-sentimen yang banyak kita bicarakan pada saat ini untuk laporan keuangan Hmm. dari emiten ayam-ayaman. Terakhir, sesuai dengan request Sobat Cuan semuanya yang menanyakan saham ADMR akan diutarakan oleh Ko Glenn nih view-nya untuk ADMR dari sisi industrinya dan mungkin Ya, juga kalau dari sisi industrinya teknikalnya. menarik bagus karena dia kan coking coal. Coking coal itu cuman Australia, Indonesia yang listed cuman ADMR, ya kan? Ya jadi sebenarnya dari potensinya bagus. Terus kalorinya yang kalori tinggi itu juga bagus karena ada permintaan dari Eropa. Eropa itu pasti mintanya kan yang kalori tinggi. Ya intinya kayak coking coal itu lebih persaingannya lebih nggak banyak dan oke. Itu industrinya sebenarnya masih bagus, menarik. Tapi kalau dari sisi teknikal, ini kan dia, ya, kemarin tuh udah agak ribon ya tanggal 24 itu. Mulai ada perlawanan sih. Sempat rebound sebentar sebelum kena geprak lagi. Aduh, iya, iya. Sempat ke Terus ngebrek 1800-an. lagi, iya, iya, iya. Aduh. Ya ini kan Oh, dia akan kembali oh. tes support ini di deket 1600 ya. Ini untuk karena ini terakhir ADMR nih. Lihat nih ADMR ya. Tuh, ini ADMR. Nah, Ya, begini. ini kan dia akan Heeh. ngetes di sini. Ini di 1600-an ya. Dia akan ngetes di sini. Ya ini kan dia ada low di sini. Ini low sebelumnya kan 1640 ya, 1640 1600 inilah. Kalau dia bisa bertahan di atas ini sebenarnya ada potensi untuk ya masih ada tanda-tanda kehidupan Ci. Oke, itu ya kelihatan ya jambulnya ya. Dia udah sempat 1800 sebelum akhirnya melorot turun. Tuh, malah sempat Iya. 1900 katanya. Oke, kita lihat sama-sama ya, teman-teman. Baiklah, pesan nih, Glenn. Tadi ada yang nanya akunnya Glenn Oh, apa kayak gitu. Nanti kalau pas saya save videonya akan saya tag ya, teman-teman. Tapi Glenn sendiri Instagramnya tidak terlalu banyak yes. postingan terkait saham ya. Lebih banyak mungkin kalau mau dapat konten edukasi saham bisa ke Betul. Trimegah Sekuritasnya aja ya. Dan juga download app Trima dong, ada Trima Ideas dan juga ada menu research yang itu tinggal di download aja dan mudah di Terus kita akses kayak gitu. banyak Ada podcast yang tiap pagi sama sore bisa kita dengerin. Terus ada trading bareng ya, betul, live betul. trading ya Live trading di di Clubhouse hari Clubhouse. Selasa Kamis itu jam 2 siang. Itu ada Kodoni juga. Kenapa nggak tiap hari ya? Aduh, kalau tiap hari kayaknya dulu waktu pas hampir tiap hari Ci. Sekarang kayaknya orang juga udah mulai beraktivitas mungkin 2 kali seminggu lah. Oh gitu, oke. Selasa dan Kamis ya teman-teman. Ada live trading di Clubhouse 1 jam Hmm. sebelum market tutup. Kemudian itu berarti bisa untuk siapa aja Oh, nih, nggak mesti nasabah Trimegah betul, dong, karena betul. itu di Nah, di Clubhouse Clubhouse itu ya. biasanya kita juga bareng ada Kodoni, ada Kobernat. Terus rame lah kalau yang di Clubhouse kita bisa ngobrol-ngobrol, kadang juga ada teman-teman market lainnya gitu.
Oke. Hmm. Kemudian itu aja sih Closing pesannya sekarang, statement. closing Oke, tadi kan statement. kebetulan ada beberapa yang nanya, wah terima kapan nih trailing stop loss ya. Ini teman-teman stay tune karena dalam waktu dekat kita akan launching untuk update-nya di terima yang lama dan juga untuk terima yang baru itu nanti akan ada tampilan-tampilan menarik jadi stay tune aja untuk tahun ini. Terus di luar itu untuk market story-nya sama. Ya kayak teman-teman yang kita tadi bahas ya, itu potensi resesi ada untuk di tahun depan atau 2024. Jadi strateginya jangan terlalu agresif, selalu sediain cash at least 50%. Jadi kalau misalnya pas ada yang turun-turun, teman-teman incer, terus mulai ada perlawanan, itu teman-teman bisa lakukan leverage down. Dan strateginya adalah trading pendek dan jangan langsung HK. Wah, gue masukin ini menarik 100% langsung di kanan, jangan. Kalau mau strateginya untuk beli-beli ya cicil. Cicil. Kalau istilahnya mungkin istilah Ko Bernard dan lain-lain tuh titip sandal. Nah, titip sandal dulu. Ya kalau misalnya ada turun ya Mm-mm. cicil lagi, makanya posisi cash selalu terjaga dan trading-trading pendek aja sih, Ci.